94,6 Radio Kota Perak to Soul of Jogja. Selalu assalamualaikum keluarga kawan Kota Perak. Feel the spirit of Itolasan. Salam merdeka. Anang Nino Ninggung. Ini awalan yang luar biasa loh. Kemarin meliburkan diri, sekarang sudah siap Anang Ninggung. Tidak sendiri karena kalau sudah ada backsound yang satu ini biasanya kita punya tamu-tamu yang luar biasa ya. Didekatkan boleh mic-nya. Oke, biar nanti ya tarik ke depan. Yes, oke. Hari ini kita bakal berbicara tentang perpajakan ya. Walaupun banyak di luaran sana sebenarnya kenapa sih sekarang pajaknya kok semuanya dipajekin gitu kan ya. Ini kenapa gitu. Nah, ini mungkin akan menjawab pertanyaan. Kenapa pajak ini ada gitu, dan kenapa ada beberapa sektor itu akhirnya kena pajak juga. Nah, ini yang akan menjawab pertanyaan itu. Dan hari ini kita kedatangan tamu-tamu yang luar biasa. Mau silakan Bapak perkenalkan dulu Pak. Ya, terima kasih Mas Anang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kali kedua Mas ya. Betul sekali. Saya Indra Kusuma Jaya dari penyuluh pajak Kanwil DJP DIY. Saya sekarang nggak sendirian Mas. Betul. Saya ada temannya. Monggo Mbak. Oke. Monggo. Halo, saya Mutia Nur Hanifah. Saya penyuluh pajak ahli pertama di Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta. Oke. Saya menemani Pak Indra. Betul sekali. Saya ahli yang ketiga ya. Nggak dikenalkan. Jadi ini keluh kesah dulu. Siap. Ini kan pertanyaan yang sekarang ada di lapangan. Jadi kalau ini jujur, jawabnya agak susah gitu. Jawabnya susah. Kenapa? Karena beberapa hal yang sekarang mindset masyarakat Indonesia begitu, kebanyakan adalah kenapa sih semua dipajakin gitu dulu. Ya. Ini hal cukup penting, kenapa dipajakin. Dan bahkan sekarang ini kita bicara tentang UMKM di marketplace itu sekarang dipajakin. Ini penting kita sampaikan. Ya. Kenapa ini menjadi sebuah alasan yang cukup penting. Monggo Pak, silakan Pak. Nanti kita jelaskan di materi kedua itu ya. Oh iya, materi kedua, tapi nggak apa-apa dulu. Bismillah. Sebelum kita masuk ke materi Mas ya, mungkin kita merefresh dulu. Betul. Merefresh dulu masyarakat pecinta radio Kota Perak. Kawan pajak sekaligus sahabat 19 Yogyakarta. Ya. Jadi kita refresh dulu biar cerdas lagi gitu ya. Jadi sebelum masuk ke UMKM, harus dulu nih pajak apa. Betul. Terus subjeknya apa yang dipajakin, nanti baru sumber penghasilannya. Yes. Baru nanti lari ke marketplace. Betul. Jadi saya akan bacakan dulu pengertian pajak Mas, biar masyarakat lebih paham. Tapi ini saya bacakan berdasarkan definisi dari undang-undang. Jadi saya jangan di-challenge untuk diganti gitu ya. Tapi dikritisi boleh. Karena masyarakat boleh mengkritik ya, tetapi dengan membangun gitu ya. Yes, Saya bacakan dulu, nanti kita spill satu-satu ya. Pengertian pajak. Jadi pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besar kemampuan rakyat. Kita spill ya. Kontribusi wajib. Kontribusi apa? Kontribusi adalah ikut andil, ikut menyumbang sesuatu kepada negara secara wajib ya. Berupa apa? Tentu bukan berupa jasa ya. Jadi kalau dokter, saya bayar pajaknya pakai jasa saya dokter, itu nggak bisa. Atau misalnya juragan pisang misalnya, saya bayar pajaknya pakai pisang truk gitu ya, itu nggak bisa. Tapi kontribusinya dengan uang. Uang pun itu dengan rupiah dan dolar yang bisa diakui. Itu satu. Yang kedua, orang pribadi atau badan. Kemarin kita sudah bahas ya pendaftarannya. Betul sekali. Kita nanti akan bahas kewajiban dan haknya. Betul. Dan itu bersifat memaksa Mas. Ini undang-undang, bahkan pajak itu ada di undang-undang dasar. Jadi lebih kuat. Undang-undang itu pelaksanaannya. Kemudian, nah ini yang paling penting, yang orang itu agak bagaimana gitu ya membayar pajak. Tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Nah ini berat kan. Dia membayar sejumlah ratusan juta atau miliaran, tapi dia tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Contohnya beda, saya sendiri sebagai marketing pajak gitu ya, penyuluh pajak, susah ini mempromosikan pajak. Beda dengan misalnya produknya itu berupa sabun mandi gitu. Ini sabun mandi wangi, tercium bisa sampai 100 meter gitu. Kira-kira orang beli enggak? Pasti beli ya, karena dia langsung mendapatkan manfaatnya. Misalnya, ini kulitnya bisa kencang sampai 100 tahun gitu ya. Pasti Mbak Muti boleh beli. Walaupun mahal gitu ya. Tapi kan pajak itu kan tidak secara langsung mendapat imbalan. Pajak itu dianalogikan seperti peti mati, Mas. Peti mati itu yang beli tidak memakai. Yang memakai pasti tidak merasakan gitu ya. Jadi orang beli itu pasti karena terpaksa gitu ya. Ini hampir seperti itu. Jadi satu-satunya saya sebagai marketing pajak atau sebagai penyuluh pajak itu mengutik-utiknya hati masyarakat atau warga negara dengan patriotismenya. Jadi ini loh untuk kepentingan negara dan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah itu yang kita
Ini kan jadi itu pentingnya pajak ya. Itu wajib, kemudian memaksa dan tidak ada imbalannya. Itu jadi, dia ada 3 hal seperti itu ya. Jadi ada gambaran jelas ya. Betul. Kemudian ya tadi kenapa semua dipajaki? Enggak semua pajak. Oh, tidak semua. Oke. Harus ada memenuhi syarat subjektif dan objektif. Subjektif itu orangnya atau badan. Jadi orang Indonesia kan yang punya NIK gitu ya. Betul. Atau orang luar negeri yang mempunyai penghasilan di sini. Ya. Sepanjang dia lebih dari 183 hari, maka dia wajib bayar pajak di Indonesia. Betul. Ya. Dan objektif lain objektif penghasilan. Dia harus punya penghasilan. Kalau nggak punya penghasilan ya pasti tidak kena pajak. Gitu ya. Penghasilan itu apa? Penghasilan itu seperti saya sampaikan lagi, ini undang-undang ya. Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan, Mas. Kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak, baik berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri. Jadi kalau orang TKI misalnya, itu juga kena pajak karena dia orang Indonesia. Yang dapat dipakai untuk konsumsi, mau dimakan atau di kendaraan baru dipakai, ataupun untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan bentuk apapun. Nah inilah yang objek yang akan dikenakan pajak penghasilan. Selama dia tidak mendapatkan itu, maka dia tidak dikenai pajak. Nah, nanti ini masuk baru ke sumbernya, yaitu UMKM. Nah, nanti ada kriterianya. Moga Mbak Mutia, silakan jelaskan mungkin UMKM itu apa. Sabar dulu. Sebelum naik UMKM ini penting nih. Kita kan sekarang baru mendapatkan informasi marketplace itu nggak dipajaki. Beberapa waktu yang lalu tidak dipajaki. Jadi artinya kita ada sedikit kagetan ketika sekarang kita sudah memiliki, memiliki toko di marketplace. Pertanyaannya adalah akhirnya gitu kan ya, itu dilirik oleh pemerintah untuk akhirnya dipajaki. Sebelum ke UMKM, latar belakang kenapa dipajaki marketplace itu apa sih sebenarnya? Saya sebagai orang awam deh ingin menanyakan itu dulu. Monggo silakan. Kalau bisa belakangan Mas, karena nggak nyambung nanti. Biar UMKM dunia dulu selesai. Baru nanti kenapa dipajaki? Oke. Ada yang jualannya offline, ada yang online. Nah, nanti kita satu-satu ya. Kita akan jawab di situ. Tenang aja, sabar ya. Kita kenalkan dulu UMKM-nya. Kita ke UMKM berarti dulu ya. Sebelum nanti kenapa itu dipajaki? Mau silakan. UMKM itu apa sebenarnya? UMKM itu seperti yang kita ketahui itu merupakan usaha perdagangan yang dikelola oleh badan usaha atau perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Jadi ada sumber dari undang-undang. Kalau kriteria UMKM sendiri itu di perpajakan gitu ya Pak Indra ya. Itu ada di aturannya di PP 46 tahun 2013 ya Pak ya. Sekali. Itu kriterianya adalah yang memiliki usaha dan juga omsetnya masih di bawah 4,8 M dalam 1 tahun. 1 tahun. Itu adalah UMKM berarti ya. Iya, betul. Dikatakan UMKM. Nah, sekarang UMKM itu memang katanya perlakuannya khusus nih. Karena bahkan masalah undang-undang perpajakan pun khusus gitu. Pelan-pelan dulu Pak. Jadi biar nanti enak ya. Jadi jangan disotol ini karena ini pajak nih Pak. Monggo silakan masyarakat pendengar pelan-pelan aja. Radio Kota Perak yang tercinta. Monggo silakan. Kita jelaskan dulu. Sebenarnya kriterianya agak beda. Jadi kriteria yang disampaikan Mbak Mutia itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Kalau di kriteria itu sebuah UMKM, usaha mikro kecil dan menengah itu pabrikasi. Jadi dia mencetak sebuah produk dari bahan mentah menjadi barang jadi. Dan itu kategori UMKM. Soal besar kecilnya itu ada usaha mikro seperti tadi 50 juta sampai peredaran usahanya 300 juta dan untuk usaha kecilnya 50 juta sampai 500 juta dan sebagainya. Itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tadi disebutkan bahwa di DJP, Direktorat Jenderal Pajak itu lebih luas kriterianya, yaitu 4,8. Jadi tidak hanya yang memproduksi barang, tapi toko dan lain sebagainya juga masuk ke dalam kriteria UMKM. Nah ini tarifnya, kalau kita bicara ke tarif, maka seperti tadi disampaikan ada tarif yang 0,5%. Ini karena di DJP lebih luas, maka semua disamakan, tapi bisa juga menggunakan tarif umum ya Mbak ya. Mau silakan Mbak, ditambahkan Mbak. Silakan. Jadi itu tadi kalau yang di PP 46 ya Pak ya. Nah, sekarang kan aturannya ada yang lebih baru nih Pak ya. Kemarin sempat berubah jadi PP 23, terus yang sekarang PP 55. Iya, betul. Gini sih, kalau untuk tarif itu sesuai dengan PP 46, PP 23 dan juga PP 55 itu ada 0,5%.
dari omset. Jadi dasarnya adalah omset nih, Mas. Oke, gitu. Omset ya. Omset atau penghasilan kotor seperti itu. Nah, kalau mungkin yang untuk waktunya ada waktu penggunaannya Pak ya? Iya, Pak ada batasannya. Batasan waktu pemanfaatan tarif PPh final UMKM nih ada nih Mas. Ada istilahnya pembatasan pemanfaatan tarif Mas. Oke. Jadi kan PP 46 dulu itu tahun 2013. 2000 ya. 2013 terus PP 23 itu tahun 2018. Nah, dari tahun 2018 itu terbit PP 23 itu untuk batasan tarif pajak UMKM itu untuk orang pribadi hanya berlaku 7 tahun sejak tahun 2018 atau sejak terdaftar. Jadi yang terdaftarnya setelah tahun 2018 berarti dihitungnya 7 tahun setelah terdaftarnya. Nah, kalau yang terdaftar sebelum 2018 atau mulai penggunaannya tahun 2018 dihitung juga 7 tahun seperti itu. Untuk wajib pajak badan itu selain PT, contohnya kayak CV, firma, koperasi dan lain-lain itu 4 tahun sejak tahun 2018 atau sejak terdaftar. Apabila terdaftarnya setelah tahun 2018. Nah, untuk bentuk usaha PT itu hanya 3 tahun aja Mas. 3 tahun sejak tahun 2018 atau sejak terdaftar. Nah, untuk orang pribadi mungkin yang terdaftar di 2018 ini tahun ini terakhir ya. Memang ada informasi ada perpanjangan Mbak ya. Iya, cuma sampai hari ini aturannya belum keluar Mas. Aturannya masih belum keluar Mas seperti itu. Jadi kita tunggu aja semoga ada perpanjangan lagi ya Pak Indra ya. Ya, jadi kurang lebih demikian Mas. Jadi urutan aturannya tadi PP 46 ya, kemudian keluar PP 23, ada undang-undang HPP dulu Mbak. Yang PTKP yang 500 juta, kemudian terakhir itu PP 55 ya. Betul. Jadi sekarang ini kita sedang mengedukasi Mas UMKM sejumlah, kalau kemarin saya baca di data di PPS Yogyakarta itu data kurang lebih tahun 2023 ya yang dirilis di bulan Desember itu sejumlah kurang lebih 123.572 UMKM. Jadi jumlahnya di total ya. Jadi ada di Kulon Progo jumlah 24.000 sekian, di Bantul ada 37.000 sekian, di Gunung Kidul ada 35.000 sekian, Sleman 23 dan di Jogja sendiri 3.000 sekian. Cuman saya belum mendapatkan bahwa sejumlah 123.572 ini penjualan barangnya itu apakah online semua, apakah offline semua. Nah, ini ada materi yang nanti ya kedua ya. Ini saya belum punya data Mas, cuman kita mengedukasi bahwa ada aturan yang PP 52 tadi yang 0,5 yang masih bisa, nanti akan lanjut ke yang online-nya, yang marketplace-nya yang menggunakan PPh pasal 22. Monggo silakan Mas. Informasi terbaru ini ada pajak ya terkait dengan UMKM yang memiliki usaha di marketplace. Ini mungkin penting ya kita sampaikan. Ini mulai kapan nih Pak diberlakukan untuk marketplace terutama ya? Aturannya, monggo silakan. Sebentar Pak, jadi saya boleh cerita dulu ini marketplace ya. Saya kuliah di tahun 98 ya di UGM di ekonomi. Itu ada dosen saya, Pak Amin, itu alumni dari Australia waktu itu baru lulus ya, dia mengajar saya. Itu saya sempat tergagap-gagap karena dari itu kan belum ada HP tuh, belum ada internet, belum seperti sekarang. Itu saya sudah dikenalkan dengan e-commerce. Jadi waktu itu saya belum nggak bisa membayangkan bagaimana caranya menjualnya gitu, bagaimana kita memilih. Ternyata setelah 25 tahun luar biasa e-commerce termasuk marketplace tadi ya. Nah, kemudian kalau dilihat peredaran usaha di e-commerce Mas, itu ada tahun 3 tahun yang lalu itu sampai 600 triliun. Itu peredaran di marketplace Mas. Bahkan sekarang di data yang terakhir saya baca itu sampai 1,6 kuadriliun. Jadi di atasnya triliun lagi. Itu kurang lebih adalah top up. Jadi kalau orang mau beli kan pakai top up ya. Itu 800 triliun. Dan pembelanjaannya sampai dengan bulan pertengahan semester ini 372 triliun. Jadi besar banget. Nah, ini memang agak susah melihat apakah kewajiban perpajakannya sudah dilaksanakan dengan benar atau tidak oleh marketplace tadi, penjual-penjual yang ini. Makanya nanti munculnya PMK 37 tadi, kurang lebih demikian. Tapi kalau dimulainya itu sebenarnya sudah dimulai tahun berapa? Sudah di bulan Juli Mas. Bulan Juli berarti tahun ini kan Pak?
PP-nya, peraturannya, PMK-nya. Ya, tetapi kan? nanti pemotongan nanti mulai di Oktober ininya, mulai aktifnya. Oke. Jadi kenapa marketplace itu dikenakan pajak karena memang perputaran uang di sana. Jadi terjawab ya sudah ya. Ini perputaran uang di sana itu ternyata sudah mencapai sekian tadi itu. Oke. Jadi akhirnya mendapat perhatian kenapa akhirnya dikenakan pajak seperti itu. Ini penting kita sampaikan ya. Dan kita akan break dulu sejenak. Jangan kemana-mana dulu. Sesaat lagi kita tetap di @angkringan Radio Kota Perak. MGS TV hadir di 32 UHF Digital, menyajikan beragam tayangan-tayangan lokal konten Sukabumi dan Bogor, news, politik, dan talkshow, seni dan budaya lokal Jawa Barat, pariwisata dan kuliner, dan program-program inspiratif untuk masyarakat Sukabumi. Nikmati tayangan TV digital bersama MGS TV 32 UHF Sukabumi. MGS TV, Spirit of Sunda. Bro, lihat nih, gue dapet voucher liburan dari salah satu vendor kantor. Bali cuy, gratis. Hah? Serius? Emang boleh gitu? Santai aja kali. Cuma hadiah kok, tanda terima kasih gitu. Gak ada urusannya sama kerjaan gue kan? Yakin lo? Kan lo dapat hadiah dari vendor yang punya urusan sama pekerjaan lo. Itu udah masuk gratifikasi bro. Lo wajib laporin. Hah? Emang iya ya? Tapi kan gue gak minta, dia yang ngasih. Gratifikasi itu bukan cuma soal minta atau enggak bro. Hadiah kayak gitu bisa dianggap suap lo. Lo juga bisa dapat sanksi kalau nggak lapor. Kalau gak bisa nolak, laporin aja ke KPK. Oke deh, abis ini gue lapor. Masa liburan pakai hasil korupsi? Mari hentikan korupsi. Ingat, satu langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng. Ngobrol kanan kiri seputar tema sana sini hanya di @angkringan Kota Perak. Jadi hari ini benar kita bicara tentang UMKM di marketplace. Penting kita sampaikan seperti itu ya. Jadi yang pingin menanyakan terkait dengan UMKM dan kaitannya dengan marketplace silahkan gitu. Langsung aja ini pertanyaan. Assalamualaikum. Mas Anang bisa dibantu ditanyakan dari Bunda Yos. Perusahaan yang sudah berdiri dari 3 tahun. Pasal berapakah PKP? Kita bilang ya PKP dikenai PPh 25 sementara sudah dikenakan PPh 22-23 selain PPN. Kebetulan ada 2 memiliki, jadi Bunda ini ada CV dan ada PT begitu. Mohon silakan. Monggo, Pak. Ya. Jadi Bunda ini punya 2 ya? Ya, ada CV, ada PT. Ada 2 PT dan sudah didaftarkan selama 3 tahun. 3 tahun. Ya. Oke. Karena tadi udah bilang PKP Mas ya. Jadi pengusaha kena pajak maka dia pasti omsetnya di atas 4,8 ya. Karena per tahun. Iya, per tahun. Dia berarti sudah tidak berhak lagi mengajukan penghasilan tadi PPh-nya tarif 0,4 ya. Oke. Jadi dia harus menggunakan tarif normal. Berarti mohon maaf, ini bukan karena sudah 3 tahun atau tidak seperti itu ya? Iya, karena bukan omsetnya sudah di atas kaitannya omset berarti. Ya. Oke, jadi sementara sudah dikenakan PPh 22-23. Ya, 22-23 itu pemungutan Mas. Kalau ada belanja barang, jadi kalau misalnya rekening pemerintah ya. Dia belanja ke bapaknya atau ibunya tadi, maka dia akan dipotong PPh 22 untuk belanja barang. Dan untuk belanja jasanya itu PPh 23. Jadi pemerintah yang motong biasanya atau pihak yang menggunakan jasa itu atau membeli barang itu. Berarti selain PPN ada itu ya berarti. Tapi itu bisa dikreditkan kalau misalnya dia untuk misalnya di akhir tahun dia menghitung ada kurang bayar, masa itu bisa dipakai untuk pengurangannya. Dikreditkan di SPT tahunannya. Jadi artinya kebetulan jadi jawabannya ada seperti itu ya. Ketika ada lebih bayar. Refundnya gimana gitu? Ini pertanyaannya. Lebih bayar apa nih? Kalau misalnya PPN misalnya dia karena membayar lebih, maka ada sekarang mulai Kortex kemarin yang kita bahas. Kortex. Di situ ada. Jadi SPT nanti ada lebih bayarnya berapa, langsung di situ ada otomatis begitu disubmit di kami muncul bahwa dia akan lebih bayar. Nanti kita akan proses dan proses itu bisa dipantau dari Kortex seperti yang saya ceritakan kemarin. Berapa lama untuk bisa refund seperti itu biasanya prosesnya?
selama 3 bulan ya. Kalau untuk pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang itu 3 bulan. 3 bulan, oke. Ya. Jadi seperti itu ya, bisa direfund bisa. Tapi kalau PPNBM aja 1 bulan ini prosesnya. Ya, 1 bulan. Berikutnya apa kabar, selamat pagi. Apa kabar untuk namanya Mas Edi? Saya mau nanya dulu terkait dengan marketplace. Mereka yang jualan di marketplace, biru, orange dan sebagainya. Berarti kena pajak ya? Ini pertanyaan dulu. Ini pertanyaan seperti itu. Berarti kena pajak ya? Pertanyaannya itu kan. Atau ada yang tidak dikenakan pajak? Seperti apa? Terima kasih Mas Edi. Siap. Tadi udah sedikit disinggung ya. Ini latar belakangnya saya ulangi lagi. Jadi latar belakang munculnya PMK 37 ya. Itu kan tata cara pemungutan yang dilakukan oleh marketplace itu ya. Itu yang pertama memfasilitasi peran serta masyarakat, Mas, dalam pembangunan. Itu tadi ya. Kita mengutik-utik, menyentuh hatinya dengan patriotisme tadi. Yang kedua, prinsip kepastian hukum. Biar ada kepastian hukum bahwa penghasilan yang didapat oleh penjual-penjual di marketplace itu sudah dikeluarkan pajaknya. Itu kedua. Yang ketiga, efisiensi dan efektivitas. Jadi seperti tadi kan, makanya saya bilang tadi urut ya, UMKM dulu. Makanya begitu UMKM dia dapat penghasilan sudah di atas 500 juta, maka dia sudah dikenakan PPh sebesar 0,5%. Itu kotor toh Pak? 500 ya, kotor, itu kotor tapi ya. Hitungannya bukan langsung dikurangi. Jadi misalnya dia penghasilan setahun 600 juta, bukan langsung 600 langsung dikali tarif ya, tapi dikurangi dulu. Kurangi dulu PTKP-nya, penghasilan tidak kena pajak 500. Jadi yang 100 baru dikenakan 0,5%. Seperti itu. Nah, kenapa marketplace sekarang ada? Itu bukan pajak baru sebenarnya. Itu diambil alih oleh marketplace. Oh, dulu penjual yang membayarkan gitu. Bayar sendiri. Jadi apakah semua kena? Sepanjang dia di bawah 0 sampai 500 juta, maka dia tidak dipotong. Itu aja. Tidak dipungut oleh marketplace. Marketplace yang tunjuk ada yang baru ya, PMK yang baru ya. Ada hanya 4 Mas. Di per 15. Ya, yang baru itu ada apa? Blibli kalau nggak salah ya. Blibli, Shopee, Tokopedia, dan satu lagi ada 4, hanya 4 yang baru tunjuk yang memungut itu ya. Memungut, seperti itu lagi, UMKM yang menjual produknya, tadi saya sampaikan sebanyak 132.000 di Jogja ya. Kalau dia ikut menjualkan di online marketplace, maka sepanjang dia penghasilannya setahun tidak lebih dari 500, maka dia tidak dipungut oleh pajak. Tapi begitu dia di atas itu, otomatis langsung dipungut oleh marketplace-nya. Marketplace-nya ya, tapi bukan 500 juta itu lagi. Banyak loh setahun itu. Iya, betul. Gaji saya aja nggak sampai segitu. Iya, ini besar sekali itu. Ini menjadi catatan karena sekarang kan banyak banget yang sekarang berafiliasi. Masalahnya seperti itu kan. Mas Edi, saya berafiliasi dengan beberapa produk yang tadi, beberapa marketplace yang disebutkan seperti itu. Jadi aturannya adalah 0 sampai 500, ketika kurang dari itu maka tidak ada pajak. Intinya seperti itu ya. Oh, ini bukan pajak baru. Iya, jadi penjual. Cuma sekarang diambil alih oleh marketplace. Iya, betul. Pak Edi langsung pinter. Terima kasih. Kriteria pedagang yang berjualan di marketplace sendiri ini ada atau tidak sebenarnya? Dan syarat apa saja untuk dapat dipungut di marketplace? Mungkin menjadi catatan penting. Silakan. Ya, monggo Mbak. Ada ini. Sebenarnya tambahan semua penjual ya yang masuk kategori UMKM yang berjualan menggunakan marketplace pasti dikenakan PPh pasal 22. Kecuali tadi ya. Kecuali tadi omsetnya masih belum di bawah 500 ya. Jadi tidak ada kriterianya seperti tadi yang saya sampaikan dari awal. Jadi di DJP itu kriterianya lebih luas daripada di undang-undang UMKM. Intinya adalah omset. Omset setahun. Itu aja intinya begitu. Jualan di marketplace pasti kena, tapi omsetnya dulu kita lihat. Ketika udah 0 sampai 500 kurang berarti nggak kena pajak. Tapi kalau lebih dari itu kena pajak. Begitu aja sih. Pengecualian dari pungutan PPh pasal 22 ini Pak, sebenarnya apa dan teknis penyampaian dokumen-dokumen disampaikan kemana nih akhirnya? Untuk format surat pernyataan omset yang sudah melebihi atau sampai dengan 500 juta, itu ada di lampiran PMK 37 tahun 2025 Mas. Terus prosedurnya penyampaian surat pernyataannya nanti akan disampaikan oleh masing-masing dari pihak lain atau marketplace itu sendiri. Karena sudah ada per yang mengatur terkait dengan kriteria marketplace yang sudah ditunjuk oleh DJP seperti itu. Nanti ada semua di per 15 tahun 2025. Jadi artinya sebenarnya kita itu hanya nanti akan mendapatkan surat cinta dari marketplace, begitu ya? Betul, surat cinta seperti itu dan kemudian seperti apa kita mendapatkan surat cinta terus gimana? Nanti kita bikin surat pernyataan yang dikirimkan ke marketplace
sama dilampiri NPWP sama ini Pak ya? Iya. Oke, seperti itu aja sih Mas. Itu saja. Jadi memang harus pemberitahuan gitu. Harus hati-hati teman-teman para penjual di marketplace ya. Ini kita ingatkan UMKM khususnya. Jadi jangan diam saja karena memang ada ketentuan harus melaporkan omsetnya di bawah 500 biar nggak langsung kena potong ininya dari marketplace-nya. Itu harus dibuatkan surat pernyataan kalau penghasilannya di bawah 500 juta agar pihak marketplace tidak memungut 0,5%. Jadi memang mohon untuk diinginkan. Kalau untuk bentuknya ada di PMK 37. Kalau nggak tahu ya datang aja ke KPP untuk meminta ininya. Dan bisa dikirim melalui Kortesnya bisa atau saya kira. Disampaikannya seperti itu berarti ya, PMK 37 ya. Oke, ini menjadi hal yang cukup penting begitu. Nah, terkait tagihan-tagihan seperti itu gimana, Pak? Oke, ini kan membuat dokumen tagihan. Ada kan kita seperti itu ya kan? Atas penjualan barang gitu. Nah, ini sebenarnya melalui ini disediakan oleh marketplace melalui apa dan seperti apa nanti alurnya begitu? Oh ya tadi ini ya Mas ya, yang terkait yang tidak dikenakan. Tidak dikenakan, iya kan betul. Kan belum ya. Nah itu ada 6 ya. Ada 6. Itu yang pertama penjualan barang atau jasa oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang tadi peredaran brutonya sampai dengan 500 juta. Tapi dia dengan catatan sudah menyampaikan pemberitahuan ke marketplace. Tidak dikenakan PPh pasal 22 tadi. Terus yang kedua penjualan jasa pengiriman atau ekspedisi oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebagai mitra perusahaan aplikasi berbasis teknologi yang memberikan jasa angkutan. Yang ketiga penjualan barang atau jasa oleh pedagang dalam negeri yang menyampaikan informasi surat keterangan bebas. Jadi dia punya bebas SKP. Pemotongan gitu. Betul. Kemudian yang keempat penjualan pulsa dan kartu perdana ini tidak dikenakan. Yang kelima emas perhiasan, emas batangan, perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas, itu juga nggak kena. Itu ada aturannya sendiri Pak ya terkait dengan pengusaha emas seperti itu. Yang terakhir pengalihan hak atas tanah dan bangunan, itu juga nggak kena. Itu juga tidak kena ya. Pengalihan hak itu tidak kena PPh pasal 22. Nah, kemudian terkait dengan dokumen. Nah, membuat dokumen tagihan ini cukup penting juga nih. Mungkin akan disampaikan? Saya sampaikan lagi di ralat ya, bukan Oktober. Jadi mulai berlaku nanti marketplace memotong itu 1 September. Jadi bulan depan ya. Jadi masih ada waktu. Ini tanggal berapa nih? 12 ya. Masih ada sekian hari untuk membuat pernyataan tadi ke marketplace agar nanti 1 September tidak langsung dipotong begitu jualnya. Dan ini yang paling penting juga disampaikan bahwa bukan serta-merta pada saat sudah dipotong PPh oleh marketplace dia tidak ada kewajiban pajak lainnya. Misalnya kalau dia jualan lagi tapi di offline misalnya di warung ya, itu juga harus kena juga Mas. Dihitung juga nanti untuk pajaknya. Berarti itu jadi berdasarkan pembukuan pribadi dong kalau itu ya. Betul. Jadi bukan serta kalau sudah dipotong penjualannya terus dia nggak bayar pajak lagi. Tapi ada lain yang misalnya dia ada punya penghasilan lain, dia tetap dikenakan PPh ininya, UMKM-nya. Kalau yang dokumen tadi ada di ini ya. Ini dokumen tagihan apa nih Mas? Ini maksudnya atas penjualan barang Pak? Jasa barang. Mekanismenya seperti apa? Kan seperti biasa kalau mereka kan antara penjual dengan marketplace seperti biasa. Tetap seperti biasa saja. Hanya ini tambahannya nanti marketplace memungut 0,5% kalau dia sudah di atas 500 ya. Nanti ada bukti pungutnya di situ. Nanti sebagai bukti sudah dibayarkan pajaknya oleh penjualnya. Jadi itu saja sebenarnya yang penting ini sih Mas, memuat nomor dan tanggal dokumen tagihan, nama pihak lainnya, terus nama akun pedagang dalam negerinya siapa, kemudian identitas pembeli barang dan atau jasa berupa nama dan alamat, itu penting. Terus jenis barang dan jasa, jumlah harga jualnya dan potongan harganya berapa. Terus nilai PPh pasal 22-nya. Seperti itu. Jadi itu sebenarnya. Pertanyaannya isinya itu. Pertanyaan berikutnya, apa kabar? Selamat pagi. Dari Mas Eko, selamat pagi, terima kasih banget. Saya mau nanyakan dulu, ini terkait dengan UMKM. Ini ada beberapa UMKM yang dia masih berjalan, tapi dengan beberapa kondisi belakang ini UMKM ini tidak berjalan begitu. Nah sebenarnya ketika tidak jalan seperti ini, apa yang harus dilakukan? Apakah kita ke Pratama untuk membuat pernyataan untuk menonaktifkan atau seperti apa begitu? Karena beberapa bulan ini sama sekali tidak ada
pemasukan, tidak ada penjualan, tidak ada aktivitas penjualan. Silakan monggo. Kalau untuk UMKM sebenarnya nggak masalah ya. Berarti kan kalau dia tidak ada penjualan, transaksi ya, tidak aktif ya, berarti dia omsetnya di bawah 500 juta. Jadi tidak ada pembayaran apapun untuk itu. Jadi ya di surat pernyataan kah atau bagaimana? Tidak perlu. Jadi tetap biarkan aja. Cuma nanti di akhir tahun dia ada kewajiban laporan. Bahwa dia di laporan tahunan disampaikan aja bahwa omsetnya 0 gitu. Jadi tidak perlu melakukan nonaktif. Soalnya kan siapa tahu dia menjual kembali. Oh iya sih. Jadi tetap doanya tetap baik, tetap jualan nantinya. Atau mungkin bulan ini agak sedikit tidak terjadi transaksi begitu. Beda dengan karyawan ya. Karyawan misalnya dia berhenti kan tidak punya penghasilan ya. Betul. Itu boleh biar tidak ada kewajiban lapor gitu ya. Itu sekarang menggunakan Kortek langsung di nonaktifkan misalnya. Karena dulu non-efektif dulu. Sekarang nonaktif biar tidak ada kewajiban untuk lapor. Itu karyawan. Kalau UMKM saya kira nggak perlu diinikan. Biarkan aja untuk ini. Coba tahu nanti bulan depan dia ada rezeki lagi menjual kan. Amin gitu. Ini dari Mas Iko juga. Sebenarnya kalau UMKM itu kan ada kriterianya. Kriteria yang tinggi, menengah dan kecil banget begitu. Betul. Nah, kalau yang sekarang menjadi amatan di Yogyakarta yang sudah menjalankan aktivitas pelaporan itu lebih ke kelas mana nih, Pak? Ya, seperti saya tadi sampaikan sejumlah 132.000 itu saya tidak bisa mendapatkan, belum mendapatkan sebenarnya karena kita mendadakannya ke sini. Saya baru bisa lihat. Itu ada kriteria yang memang dari omsetnya ada pelaporan, tetapi yang dari tadi yang tidak ada usaha itu memang tidak melaporan. Saya tidak mendapatkan data pembayarannya. Sejumlah berapa yang bayar itu belum dapat saya ininya. Jadi belum ada. Sebenarnya sudah ada pasti sudah ada. Cuma sejumlah berapa dari 132.000 tadi ini yang belum nggak sempat saya lihat di data kita. Ya. Mbak Nining, selamat pagi. Ini pertanyaan. Sebenarnya kalau dari marketplace nantinya negara itu ingin dapat berapa pajaknya dari berapa sih sebenarnya gitu? Yang dapatkan berapa sih? Kan kalau kita pajak udah ngerti nih berapa banyak gitu. Kalau dari marketplace kan saya singgung ya, kalau 3 tahun lalu itu peredaran uang itu sekitar 60 triliun. Ini saya baca ya. Jadi bukan dari saya ngarang, saya pernah baca di situ. Dan sekarang sampai dengan top up-nya saja 800 triliun. Ini orang menyimpan di top di dana gitu ya. Betul, dana. Sampai 800 triliun dan sudah beredar penjualan itu sekitar 300 triliun. Jadi dari itu ya bisa harusnya kalau UMKM 0,5 bisa di gambarannya bisa kelihatan. Jadi 0,5 apalagi itu kalau ternyata yang jual di atas 4,8 kan dia harus pakai tarif normal gitu ya. Betul. Yang sampai 0 sampai 60 juta 5% dan sebagainya, tarif progresifnya. Jadi yang didapatkan banyak ya nanti akhir pada pajak ini ya. Tapi sebenarnya tadi kalau untuk yang marketplace itu bukan pajak baru. Ini pajak hanya memindahkan dari kewajiban yang dilakukan oleh penjual sekarang dilakukan oleh sifatnya final ya, Pak? Iya, sifatnya final. Nah, berikut ini ada satu pertanyaan yang mungkin membuka gitu. Ini baru rencana sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa kita tanyakan, kita baca. Apa kabar untuk namanya Rizka? Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Iya, Mbak Rizka. Selamat pagi. Ini saya mau nanya dulu nih terkait dengan BI kan punya rencana nih ada namanya Payment ID. Oh iya betul sekali sih. Ini kan sebenarnya lebih ke transaksi keuangan individu, koneksinya ke NIK. Iya, betul. Pertanyaan saya berarti tidak bisa berbohong ya masalah perpajakan ya Pak ya. Ini satu nih. Kemudian yang kedua, terkait dengan pemberlakuan Payment ID sendiri gitu. Bagi para wajib pajak, imbasnya nanti seperti apa Pak? Terima kasih. Gambaran aja nih. Monggo. Terima kasih Mas. Ini Mbak Rizka. Saya ceritakan dulu filosofinya ya. Tahun 2004 sebenarnya ada program yang namanya SIN, Single Identification Number. Kebetulan saya ikut di situ. Cuman waktu itu tidak berhasil Mas, karena based on-nya itu nomor objek pajak. Jadi kalau objek pajak PBB kan statis dia diam, sementara manusianya kan mobile ya. Jadi waktu itu nggak berhasil. Nah sekarang kan sudah berhasil nih. Jadi single identification number-nya yang akan menuju ke sana itu menggunakan NIK. NIK kan satu ya. Jadi akan melakukan itu. Ini berkaitan dengan payment yang tadi disebutkan. Itu memang semua harus merujuk ke satu nomor. Jadi harus datanya masuk ke sana semua. Bahkan bukan hanya orang Indonesia Mas. Kita ada kerjasama dengan 152 negara kalau nggak salah. Itu ada exchange automation. Jadi ada pertukaran informasi tentang data keuangan. Jadi kalau ada orang luar negeri yang nabung di sini, itu pasti kita laporkan kepada negaranya untuk dikaitkan dengan perpajakan mereka. Termasuk juga orang Indonesia yang menabung di luar negeri, maka mereka
bank mereka akan menyampaikan di kita, di otoritas perpajakan. Jadi itu untuk apa? Untuk jelas mengetahui perpajakan, karena sistem perpajakan kita kan self assessment, Mas. Artinya laporan diri artinya sendiri. mendaftar sendiri, dia menghitung sendiri, kemudian membayar sendiri, kemudian ada kewajiban pelaporan untuk mengetahui apakah perhitungannya itu sudah benar, pembayaran sudah benar. Jadi gitu. Jadi semua nanti terkumpul di situ. Nah, kita sebagai sebagai petugas pajak hanya untuk melihat apakah sudah benar untuk perpajakannya. Jadi pasti data itu menjadi satu di situ. Itu belum berlaku ya. Belum. Tahun depan ya. Jadi kemungkinan gambarnya seperti itu. Aspek kepajakannya pasti ada. Jadi ke sana untuk bisa kita lihat. Jadi jangan khawatir lah, nggak perlu bohong gitu ya. Karena kalau perpajakan sudah secara benar pasti ya nggak ada masalah gitu ya. Yang masalahnya kan karena perpajakannya belum benar. Itu. Makanya harus diketahui dulu dengan edukasi biar wajib pajak itu tahu betul cara pembayarannya dan perhitungannya. Kurang lebih gitu ya. Mas, ya. Mbak Rizka, pertanyaan kedua nih. Pak, kayaknya kalau pajak itu tebang pilih ya Pak ya. Contoh nih ketika YouTuber lah. Dia sedikit menunjukkan sesuatu terkait dengan apa yang dia punya berkaitan dengan hasil dari mereka ngonten begitu. Setelah itu baru pajak akhirnya mengejar-ngejar gitu. Ini bukannya tebang pilih ya Pak? Atau seperti apa ya Pak ya? Makanya jangan sombong di sosmed. Silakan Pak, ini tanggapannya aja lah ya. Jadi begini. Sebenarnya nggak ada lah tebang pilih pajak itu nggak ada, karena seperti tadi barusan saya sampaikan bahwa pajak itu adalah self assessment. Jadi YouTuber ataupun apapun profesinya, begitu dia secara syarat subjektif dan objektifnya terpenuhi, harusnya dia sudah mendapatkan diri. Jadi wajib pajak dan dia harus sudah menghitung pajaknya dan menyetorkan. Jadi seperti tadi yang memang kita kan nggak tahu Mas, semua orang pajak kan belum tentu tahu kalau ada YouTuber yang punya penghasilan banyak gitu ya. Kecuali dia nanti sudah menunjukkan ke sosmed. Iya, kecuali nanti ada laporan-laporan, kita punya data-data istilahnya. Kita diberikan data-data dari pusat bahwa ini ada orang yang mendapat penghasilan sebesar ini tapi belum mengeluarkan pajaknya. Baru kita kejar seperti tadi. Baru kita tanyain dan sebagainya. Tidak serta-merta saya tahu bahwa dia punya penghasilan kan gitu. Jadi seperti tadi kita nggak tebang pilih. Asal kita sebenarnya yaitu harus dari warga negara sendiri yang kesadaran. Seperti tadi kan saya mengutik hatinya dengan patriotismenya itu tadi. Jadi gambarnya jadi tebang pilih bukan tebang pilih ya, tapi memang ketika mereka bisa menunjukkan sesuatu yang mungkin lebih, ya teman-teman dari perpajakan mungkin akan menanyakan gitu, sudah membayar pajak atau belum gitu aja sih. Jadi bukan tebang pilih itu bukan. Ini menjadi hal yang cukup penting kita sampaikan. Nah, yang menjadi pertanyaan berikutnya nih, kalau di antara kawan Kota Perak wajib pajak masih bingung begitu terkait dengan bagaimana pelaporan pajak, bagaimana membayar pajak, bagaimana kortek sendiri gitu. Ini mungkin saluran-saluran yang mungkin bisa membantu wajib pajak untuk mengetahui informasi-informasi tentang perpajakan. Monggo silakan. Bagi wajib pajak mungkin ya yang mengalami kesulitan seperti itu bisa mendapatkan informasi terkait dengan aplikasi Cortex mungkin yang sekarang lagi heboh gitu kan. Dan informasi perpajakan lainnya juga bisa itu melalui www.pajak.go.id. Kemudian ada di Kring Pajak juga di 1500-200. Atau di medsos resmi Direktorat Jenderal Pajak di @ditjenpajakri. Ada di Twitter, Instagram dan juga YouTube-nya. Itu banyak sekali konten-konten terkait dengan perpajakan seperti itu. Atau bisa melalui telepon dan email resmi KPP di wilayah DIY ini ya. Itu kalau di Kanwil ada @pajak.diy, Pajak Yogyakarta, Pajak Sleman, @pajak_Bantul, @pajak_Wates dan juga @pajak_Wonosari. Masing-masing punya saluran ya, di mana posisinya begitu. Kalau ternyata lewat saluran ini kok ternyata belum jelas juga ya datang aja ke KPP Pratama. Jadi ada saya Indro Kusuma, ada Mbak Mutia, penyuluh pajak yang siap memberikan edukasi kepada di Jogja ya. Kalau Bapak di Jogja ya. Dan setiap KPP Pratama ada penyuluhnya. Kalau memang nggak mau ke sana bisa buka tadi saluran-saluran gitu kan ya. Di situ ada sumber-sumber yang bisa dibaca di situ. Ini hal yang cukup penting. Jadi kalaupun sudah ngeh dengan Kortek, pelaporan besok ini sudah tahun ini ya udah dengan Kortek otomatis ya. Kalau belum jelas juga silakan saluran itu digunakan. Kalau enggak langsung aja ke KPP Pratama begitu. Adakah pesan yang akan disampaikan? Monggo silakan. Nanti di terakhir Mbak Mutia ya. Yang pertama sekali lagi kita ingatkan pada UMKM
sebanyak 132.000 tadi, bahwa penggunaan pembahasan tarif tadi tidak sepenuhnya selamanya. Ya. Tapi ada batasannya tadi ya. Oke. Yang kedua, tujuan tentu ada. Jadi tujuan pembatasan ini yang untuk mendorong UMKM yang baru, Mas. Oke. Untuk bisa dia berkembang. Jadi kalau pertama tumbuh atau jadi terus langsung kena tarif ini kan agak ini ya. Kasihan. Jadi biar 0,5% dulu digunakan. Iya, betul. Jadi biar usahanya itu naik, Mas. Oke. Artinya biar ada muncul UMKM baru. Kemudian ada biar UMKM itu bisa naik kelas. Yes, nanti kalau sudah naik kelas kan dia tarifnya sudah berubah lagi. Jadi itu tujuannya. Termasuk tadi bulan lalu ya kita menyampaikan pendaftaran orang pribadi. Betul. Jadi begitu dia mendaftar maka ada kewajiban membayar, melapor itu ya. Yes. Jadi kalau dia kategori UMKM maka seperti tadi dia membayar baru setelah di atas 500 juta baru dia wajib membayar. Kemudian untuk PMK 37 yang tadi marketplace tadi, betul. Ini bukan pajak baru. Ini hanya untuk ngambil tugas dari wajib pajak sendiri, diambil alih oleh marketplace yang akan mengambil PPh pasal 22 sebesar 0,5%, dan wajib pajak tidak perlu membayar lagi. Tetapi kalau dia punya usaha lain yang di luar itu, maka dia harus ada kekurangan bayarnya bisa dilakukan. Yang terakhir barangkali untuk nanti dijelaskan lagi Mbak Mutia, mengingatkan kembali untuk segera yang sudah jadi wajib pajak untuk masuk ke Cortex. Jangan lupa tinggal untuk tahun depan untuk membayar pelaporan sudah menggunakan Cortex. Monggo, ada tanya silakan. Baiklah, gini ya kan Pak Dirjen. Jadi silakan lakukan aktivasi akun Cortex untuk bisa mendapatkan experience dari Cortex sendiri, karena di pelaporan SPT tahunan tahun depan, jadi untuk SPT tahunan tahun ini dilaporkan tahun depan itu sudah menggunakan Cortex. Betul. Jadi kita harus mulai tahu nih isinya Cortex seperti apa, dalamnya seperti apa, karena tahun depan kita mau nggak mau nih harus menggunakan Cortex. Yes. Dan jangan lupa untuk mengaktifasi akunnya dan juga KO-DJP-nya. Untuk bisa tanda tangan seperti itu. Nah nanti mungkin kalau ada kesulitan bisa langsung datang ke KPP terdaftar atau terdekat seperti itu. Itu aja. Pesan? Sama izin sampaikan titipan sedikit ya Mas ya. Bahwa saat ini Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta tengah melaksanakan pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani atau ZIWBBM sebagai komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, transparan, dan akuntabel. Kami memohon dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat, wajib pajak, dan para stakeholder untuk mewujudkan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani. Mari bersama-sama kita dukung pemerintah dengan membayar pajak dan juga melaporkannya secara benar, tertib, dan tepat waktu gitu ya Pak Indra ya. Jadi karena pajak tumbuh, Indonesia tangguh. Luar biasa. Terima kasih lo pesan-pesannya. Karena pajak nanti untuk kita juga gitu kan ya. Jadi balik lagi kita. Untuk kemakmuran masyarakat. Betul sekali. Terima kasih informasinya terkait dengan UMKM. Ini karena Anang juga Yogyakarta UMKM-nya banyak banget. Datanya tadi juga sudah disampaikan. Jadi semoga gitu para UMKM sekali lagi tadi Pak Indra menyampaikan naik kelas gitu. Ya kalau sudah naik kelas ya tadi kewajibannya apa? Bayar pajak gitu. Jadi sama-sama enak, sama-sama menguntungkan. Oke, terima kasih sekali lagi. Sampaikan salam untuk rekan-rekan perpajak DJP Kanwil. Pastinya, dan kita tunggu lagi untuk informasi-informasi selanjutnya. Anang, baik lagi untuk kamu nanti di back office. Jangan kemana-mana. 98,6 The Sound of Jogja.